Ansu Fati, Eduardo Camavinga, dan Alphonso Davies adalah nama-nama pemain muda yang mencuri perhatian penggemar sepak bola dunia. Usia mereka saat ini juga masih di bawah 20 tahun, sehingga memungkinkan untuk mereka bisa bermain di Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Indonesia. Cetak Gol akan merangkum starting lineup pemain terbaik yang masih mungkin ikut serta di Piala Dunia tahun depan. Sepak bola selalu memberikan elemen mengejutkan yang menarik perhatian. Salah satunya adalah hadirnya pemain-pemain muda berbakat yang sudah bermain di kasta tertinggi. Sebagai contoh, winger muda bernama Ansu Fati. Baru berusia 17 tahun, namun sudah memperkuat tim utama Barcelona dan timnas Spanyol. Kemudian ada Alphonso Davies yang baru saja menjuarai Liga Champions bersama Bayern Munchen. Usianya baru 19 tahun, namun Alphonso Davies menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dalam perburuan trofi tertinggi antar klub Eropa tersebut. Selain Ansu Fati dan Alphonso Davies, masih ada sederet pemain yang bisa kita saksikan di Piala Dunia U20 2021 nanti. Tentunya ini semua dengan catatan kalau negara mereka lolos kualifikasi di regionalnya masing-masing. Hingga sejauh ini baru CAF alias Konfederasi Afrika yang sudah memastikan perwakilannya. Cetak Gol akan merangkum starting lineup pemain yang masih mungkin berlaga di Piala Dunia tahun depan sebagai berikut. Kiper dan lini belakang. Sulit untuk menemukan penjaga gawang berlabel bintang di bawah 20 tahun. Terdekat ada kiper AC Milan Gianluigi Donnarumma, namun usianya sudah menginjak 21 tahun. Berdasar transfer market, kiper terbaik di bawah 20 tahun adalah Gabriel Brazao. Pemain berusia 19 tahun ini milik Inter Milan, namun sedang dipinjamkan ke Real Oviedo, klub di La Liga 2. Klub tersebut juga bukan yang terhebat di Liga 2. Tetapi dia adalah kiper timnas Brazil usia muda yang menjadi juara di Copa America U17 2017. Kini Gabriel Brazao juga terdaftar di timnas Brazil U20. Posisi bek tengah ada pemain bertahan muda milik Arsenal dan Manchester City, William Saliba dan Eric Garcia. Keduanya menempati posisi teratas sebagai bek tengah dengan market value yang tertinggi. William Saliba baru akan memperkuat Arsenal di musim ini setelah memperkuat Saint Etienne selama 1 musim. Saliba adalah pemain timnas Prancis yang digadang menjadi pemain penting dalam sektor pertahanan The Gunners di musim ini. Beralih ke Eric Garcia, pemain asal Spanyol ini merupakan pelapis dari Aymeric Laporte maupun John Stones. Di Premier League musim lalu, Garcia mencatatkan 13 penampilan dan menyumbangkan 1 assist. Selain William Saliba dan Eric Garcia, di posisi yang sama juga masih ada Benoit Bediashile asal Prancis. Bek tengah Monaco ini juga merupakan salah satu pemain muda yang paling berpotensi di Ligue 1 Prancis. Posisi bek kiri sudah pasti ditempati oleh pemain bertahan Bayern Munchen, Alphonso Davies. Bisa dibilang, Davies adalah bek kiri terbaik dunia saat ini. Dalam urusan market value, pemain asal Kanada ini bahkan mengungguli bek kiri top yang lebih tua darinya, seperti Andrew Robertson, Renan Lodi, Theo Hernandez, hingga Ferland Mendy. Davies memang punya nilai pasar yang sangat besar, mencapai 80 juta euro atau 1,4 triliun rupiah. Dengan nilai pasar yang setinggi itu, namanya sudah disejajarkan dengan bek terbaik dunia saat ini seperti Virgil van Dijk dan Trent Alexander-Arnold. Selain Davies, ada bek kiri muda asal Portugal, Nuno Mendes. Pemain berusia 18 tahun ini tengah memperkuat klub papan atas di Liga Primeira Sporting Lisbon. Posisi bek kanan dimiliki oleh pemain muda Ajax Amsterdam, Sergin Hodes. Pemain yang berusia 19 tahun asal Amerika ini menempati urutan teratas dalam kategori bek kanan muda terbaik.
Meskipun baru berusia 19 tahun, Sergin Hodes sudah mengukuhkan posisinya sebagai bek kanan utama The Golden Zonen. Di Eredivisie musim lalu, Des hanya dicadangkan sebanyak 4 kali. Selain Des, bek kanan muda yang berpotensi main di Piala Dunia U20 tahun depan adalah Tariq Lamptey. Pemain berkebangsaan Inggris ini telah memperkuat Brighton and Hove Albion. Lini tengah. Posisi gelandang bertahan ada Eduardo Camavinga asal Perancis. Pemain Stade Rennais ini menjadi gelandang bertahan muda terbaik di dunia. Hebatnya, usianya baru menginjak 17 tahun. Eduardo Camavinga disebut-sebut sebagai raja tackle di dunia. Kemampuannya bahkan sering dibanding-bandingkan dengan pemain top lain seperti N'Golo Kante, Paul Pogba hingga Blaise Matuidi. Wajar kalau namanya sering dikaitkan dengan Real Madrid dan Barcelona. Posisi gelandang tengah ada Jude Bellingham. Pemain Borussia Dortmund ini menjadi salah satu gelandang muda yang paling menarik perhatian di Bundesliga. Bersama Giovanni Reina dan Reinier, ketiganya digadang-gadang menjadi bintang di Borussen selanjutnya. Bellingham juga merupakan kapten dari timnas Inggris U17. Sesuatu yang menjadi gambaran kalau ia akan memimpin lini tengah Borussia Dortmund di masa yang akan datang. Ia juga menjalani laga debutnya dengan sangat baik, dengan memberi 1 assist untuk Giovanni Reina. Jude Bellingham akan berdampingan dengan rekan satu timnya, Reinier. Sebenarnya Reinier adalah pemain Real Madrid, namun di musim ini dia membela Borussia Dortmund sebagai pemain pinjaman. Reinier adalah pemain lini tengah yang berbakat, bisa bergerak ke berbagai posisi dalam skema penyerangan. Selain itu, Reinier juga punya kemampuan teknis dan kekuatan fisik yang mumpuni. Lini serang. Untuk urusan lini serang, pilihannya memang cukup melimpah. Eropa memang dipenuhi pemain lini depan berusia muda dan berbakat. Terdapat setidaknya 1 penyerang tajam di setiap kelompok usia. Posisi sayap kiri ada penyerang 17 tahun Ansu Fati. Tidak hanya bersinar di Barcelona, Ansu Fati juga bersinar di timnas Spanyol. Di Barcelona, ia bahkan digadang-gadang sebagai penerus Lionel Messi di masa depan. Di posisi yang sama masih ada wonderkid Arsenal Bukayo Saka, hingga bomber Chelsea Callum Hudson-Odoi. Keduanya juga merupakan pemain muda yang bersinar di pentas Premier League. Posisi sayap kanan ada pemain lini depan Real Madrid, Rodrigo. Ia juga menjadi salah satu pemain yang berpotensi di La Liga. Masih teringat bagaimana hebatnya Rodrigo mencetak hat-trick ke gawang Galatasaray pada Champions League musim lalu. Di posisi yang sama masih ada mantan rekannya di Los Blancos, Takefusa Kubo, yang berasal dari Jepang. Terakhir, di ujung tombak ada Mason Greenwood. Bomber Manchester United ini sebenarnya punya posisi asli sebagai winger. Hanya saja Greenwood juga bisa bermain sebagai striker. Mason Greenwood adalah salah satu juru gedor andalan Ole Gunnar Solskjaer di lini depan Manchester United. Di musim kemarin, ia mencetak total 19 gol dan 5 assist. Sebuah catatan yang mengesankan mengingat usianya baru 18 tahun. Namun kalau berbicara soal posisi murni sebagai striker, market value tertinggi jatuh kepada Myron Boadu. Pemain berdarah campuran Belanda-Ghana ini tengah memperkuat AZ Alkmaar. Dari starting lineup di atas terlihat jika banyak pemain muda yang siap meledak di gelaran Piala Dunia U20 tahun depan. Indonesia sebagai tuan rumah tentu akan menantikan aksi mereka di atas lapangan. Apakah mereka akan berhasil membawa timnasnya meraih trofi juara? Mari kita tunggu saja.